sampai pada Jumat kedua dari bulan Zulqa'dah ini, kita tetap istiqamah dalam ketaatan, istiqamah dalam ibadah kepada Allah, istiqamah dalam ketakwaan kepada Allah. Apalagi bulan Zulqa'dah ini adalah salah satu bulan haram, bulan yang sangat mulia di sisi Allah. Inna iddata syuhuri indallahi isna asyara fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard fiha arba'atul hurum. Sesungguhnya Allah menciptakan satu tahun itu 12 bulan. Di dalamnya Allah berikan 4 bulan yang mulia sebagai bulan haram di luar bulan Ramadan. Salah satunya adalah Zulqa'dah. 3 berturut-turut kata Nabi. Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. 1 Rajab. Kenapa bulan Zulqa'dah ini termasuk bulan yang sangat tinggi di sisi Allah? Karena Zulqa'dah ini adalah bulan persiapan untuk melaksanakan ibadah-ibadah besar. Demikian juga 3 bulan ini berturut-turut disebut dengan Syahrul Haram, bulan yang sangat mulia. Karena Zulqa'dah adalah persiapan untuk melakukan ibadah haji. Sehingga Zulqa'dah itu dikatakan adalah bulan yang mana para sahabat di zaman Nabi mereka beristirahat. Qa'adah itu artinya duduk. Mereka tidak pergi berniaga, istirahat sebentar. Kenapa? Karena ingin mempersiapkan ibadah haji. Masuk Zulhijjah disebut dengan bulan ibadah haji. Kemudian Muharram adalah bulan pengulangan ibadah haji, bulan berakhirnya seluruh amalan-amalan haji. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah, keberadaan ibadah haji itu sendiri adalah salah satu rukun Islam yang mana statusnya, derajatnya sama dengan syahadat, sama dengan menegakkan salat 5 waktu, sama dengan menunaikan zakat, sama dengan melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Keberadaannya sama. Salah satu dari rukun ini kita tinggalkan, maka tentunya bangunan keislaman kita akan roboh dan goyah. Hanya ibadah haji ada khusus. Khususnya apa? Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Bagi orang yang mampu secara fisik jasmani dan mampu secara finansial, keuangan dan materi, maka diwajibkan untuk membuat perjalanan haji. Sehingga orang yang mempunyai kedua kemampuan ini, kalau mereka tidak melaksanakan ibadah haji sampai mereka meninggalkan dunia ini, sampai mereka ini wafat, maka sama dengan meninggalkan salat. Dia mendapatkan dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana yang tidak mampu untuk melaksanakannya? Maka para ulama 4 mazhab sepakat, ijma, setiap kita kaum muslimin wajib untuk memasang azam, meletakkan niat sekuat-kuatnya. Wajib bagi kita untuk berniat melaksanakan ibadah haji. Ini saja kewajiban kita bagi yang tidak mampu. Karena apabila niat tidak ditanamkan, maka dikhawatirkan kita meninggal dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Jangan sampai tidak berniat untuk melaksanakan ibadah haji. Saudaraku yang dimuliakan Allah,
Maka bagi saudara-saudara kita yang tahun ini insya Allah akan berangkat ibadah haji, semoga menjadi haji yang mabrur, pergi dan pulangnya dalam keadaan selamat. Apa itu haji yang mabrur? Kata Rasul, man hajja bimalin haramin, barang siapa yang berangkat haji menggunakan harta yang batil, harta yang haram, dari sumber yang tidak betul. Ketika di tanah haram, dia berkata, labbaik Allahumma labbaik, saya memenuhi panggilanmu ya Allah. Maka kata Nabi dalam hadis qudsinya, Allah menjawab panggilan itu dengan la labbaika wa la sa'daika, kutolak kedatanganmu, engkau tidak bahagia, bahkan hajimu mardu'u had alaika, hajimu tertolak, tidak menjadi haji yang mabrur. Maka ini salah satu syarat apabila kita ingin umrah dan haji kita diterima oleh Allah sebagai haji yang makbul, harus dananya, materinya dari sumber yang halal, tidak boleh dipakai dari sumber yang haram. Demikian juga tanda-tanda orang yang hajinya mabrur. Sahabat bertanya dalam hadis-hadis sahih, bagaimana ciri-ciri orang yang hajinya mabrur ya Rasul? Maka kata Rasulullah, tut'imut ta'am wa afsus salam. Ketika dia sudah pulang dari haji, tetap berjiwa sosial dengan sesama manusia baik, senantiasa membantu, memberikan makanan, wa afsus salam. Dia membawa kedamaian, dia membawa keselamatan. Orang yang sudah berhaji yang mabrur, dia tidak menipu, dia tidak pembohong, dia tidak hianat, dia adil, dia membawa semua sifat akhlak-akhlak yang baik. Itu yang disebut dengan haji yang mabrur. Sebelum berangkat salatnya sudah baik, maka setelah pulang salatnya tambah sempurna. Sebelum berangkat dia sudah sosial, maka setelah pulang dia lebih bersosial lagi. Puasanya ditambah, zakatnya ditambah, semua ibadah-ibadahnya tetap dijaga dengan istiqamah. Maka ini yang disebut dengan haji yang mabrur. Demikian juga para ulama menjelaskan bagaimana orang yang hajinya tertolak, tidak diterima. Maka kebalikannya, setelah dia balik dari tanah haram, ibadahnya menurun, salatnya ditinggalkan, kembali mencari pekerjaan-pekerjaan yang haram, kembali bermaksiat kepada Allah, maka ini hajinya tertolak. Karena ganjaran haji mabrur ini tidak main-main, kata Rasul. Al-hajju mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Bagi haji yang mabrur tidak ada ganjarannya kecuali surga yang dia dapatkan. Kemudian yang terakhir, bulan Zulqa'dah juga adalah bulan persiapan melakukan ibadah besar, yaitu ibadah korban. Bagi yang masih tertunda ikut antrian jamaah reguler, belum bisa naik haji tahun ini, maka upayakan berkorban, minimal berserikat 7 orang, kalau tidak mampu 1 ekor. Karena ibadah korban ini ibadah yang sangat tinggi di sisi Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kita kelapangan, kelonggaran, kemudahan, dan yang utama keistiqamahan.
semua rukun Islam kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, maka insya Allah surga mendatangi kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallah.